Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sport, sobat bola, Bung Dewel. Timnas Indonesia versus Lebanon pada FIFA Matchday kali ini bulan September yang digelar di Gelora Bung Tomo. Timnas Indonesia, timnas kita bermain dari kaki ke kaki dan menguasai semua jalannya pertandingan dan mendominasi permainan, tapi hanya berakhir imbang 0-0 dan ada beberapa drama terjadi. Permainan kita cukup baik dan memaksa para pemain Lebanon hanya bisa mengandalkan permainan direct pass dan permainan counter attack. Tapi sayangnya kita memang menguasai jalannya pertandingan, menguasai bola, ball position. Tapi sayang kita tidak punya shot on target. Sayang sekali. Itulah beberapa yang menjadi sorotan pada pertandingan kali ini. Namun yang perlu dibenahi itu adalah chemistry di antara pemain, yaitu yang beberapa baru saja bergabung, pemain depan kita. Ada tadi yang belum dapat chemistry-nya antara Yakob Sayuri dan Miliano Yonathans. Kemudian juga secara keseluruhan kita menguasai ini dan ya itu cukup saja. Hanya peluangnya yang kurang kita dapatkan. Permainan bertahan dan counter attack dilakukan oleh Lebanon cukup menarik, cukup bagus, yang mampu menahan tekanan-tekanan dan yang dibombardir yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia, timnas kita. Mereka sanggup dengan formasi 3-5-2 sanggup menahan gempuran-gempuran kita. Dan kemudian Miliano Yonathans dan Mauro Zylstra akhirnya dimainkan sebagai starter pada pertandingan kali ini, namun tidak bisa berbuat banyak walaupun ada umpan-umpan untuk striker kita ini, striker jangkung ini, Mauro Zylstra, dan juga sempat dijatuhkan dalam kotak penalti, terjatuh tapi masih belum bisa menjadikan sebuah shot on target. Satu orang saja, Mauro Zylstra, dijaga ketat 2-4 pemain yang menjaga Mauro Zylstra dan juga mengawasi umpan-umpan yang dilakukan oleh Miliano Yonathans kepada Mauro. Ya, itulah yang membuat kesulitan. Mereka memainkan back disiplin yang sangat rapat. Jadi di situ kita masih belum bisa menembus pertahanan mereka dan mencetak gol. Ada beberapa pemain yang juga dimainkan. Starting line up yang kemarin itu sudah saya bilang di sebelumnya, di rotasi semua. Ternyata benar sekali adanya. Kemudian ada Adrian Wibowo, debut juga di usia 19 tahun di timnas Indonesia senior. Namun masih belum bisa menyesuaikan, masih sedikit-sedikit beradaptasi dengan pemain-pemain lainnya. Tapi kita lihat dari pergerakan gaya bermain dia cukup menjanjikan dan cukup baik, sama sepertinya Miliano Yonathans yang liar di sebelah sisi kanan, bermain di sayap kanan, bisa mengobrak-abrik pertahanan dari Lebanon. Kita harap kedepannya pada pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak pada Oktober nanti di lanjutan round 4 kita bisa
mendapatkan kemenangan atau hasil maksimal dan poin penuh di nantinya. Dari kita lihat semua prospek yang ada, dan inilah gambaran timnas kita di round 4 nantinya menghadapi tim-tim Middle East, Timur Tengah, seperti Irak dan Arab Saudi yang setelah juga pernah kita menghadapi mereka pada turnamen-turnamen sebelumnya. Kemudian ada satu lagi pemain yang kita tunggu-tunggu, sayap lincah, cepat juga. Ini sangat disayangkan tidak diturunkan sama sekali. Padahal kita sangat kangen dengan permainan orang ini, yaitu Wak Haji Ragnar Oratmangun. Sama sekali tidak dimainkan dari pertandingan perdana melawan Chinese Taipei. Wak Haji Ragnar Oratmangun juga tidak diturunkan. Ada kemudian pertandingan kedua ini juga tidak ada di DSP juga. Masih duduk di tribun melihat rekan-rekannya. Apakah kendala dari Wak Haji ini sebenarnya patut kita pertanyakan, ataukah Wak Haji ini masih kondisinya belum prima atau masih belum sembuh total? Ini yang patut kita cari tahu. Kenapa dia tidak dimainkan sama sekali dan tidak dimasukkan juga dalam DSP oleh Patrick Kluivert. Kemudian ada info lagi, FIFA mengubah peraturan di tahun 2026 nanti untuk jeda FIFA Matchday September dan Oktober akan digabung. Jadi untuk meningkatkan dan agar tidak mepet waktu dengan pertandingan-pertandingan lainnya, itulah yang barusan diumumkan oleh FIFA. Kemudian ada juga informasi Menpora Dito Aryo Tejo juga diganti di reshuffle. Sekarang sudah tidak lagi menjabat sebagai Menpora. Siapakah nanti yang akan menggantikannya dan bagaimana terhadap pemain-pemain diaspora dan pemain-pemain naturalisasi yang akan datang. Itu yang kita harapkan, semoga penggantinya juga agar lebih baik lagi. Sementara itu dari segala sisi, semua pemain, semua permainan dan gaya bermain, permainan tempo cepat dari kaki ke kaki, dan permainan ball position yang dimainkan oleh Patrick Kluivert cukup menjanjikan untuk pertarungan di ronde 4 nanti. Tapi yang kita harapkan kini hanya lebih fokus lagi membangun chemistry daripada lini depan kita, pemain-pemain yang baru masuk. Kalau untuk pemain belakang semua dan pemain tengah juga sudah lebih baik. Itu saja Sobat Sport. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nantikan berita-berita info-info selanjutnya dari Bung Rewel. Salam olahraga, tetap jaga terus sportivitas.